Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Ferly Junandar di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ya pemirsa, kali ini kita ada topik yang menarik, yaitu adalah kakak versus adik. Waduh, seperti apa tuh ya? Kakaknya mungkin merasa dominan, kakaknya mungkin merasa duluan, dan adiknya merasa manja, merasa harus dilindungi, bahkan teriak-teriak. Nah, itu terjadi dengan mudah sekali. Nah, untuk itu kita akan hadirkan ada adik kakak namanya Aira dan Raya, didampingi oleh mamanya ada Mama Ami. Silahkan. Wah, ini cantik-cantik semua nih ya, dari mama sampai ke adiknya nih. Sayang, tos dulu dong. Oh, nice ya, oke. Ini siapa? Aduh, cantik banget ini. Ini mau diajak ngobrol dulu, sini dulu. Oh iya. Sini. Oke. Ini kakak dapat bocoran, ada yang jago gambar nih. Siapa yang jago gambar? Ngaku? Aku. Kamu ya? Oke. Berarti kamu gambarnya biasanya gambar apa tuh? Biasanya gambar kura-kura ninja soalnya ya. Kura-kura ninja? Iya. Oh gitu, iya. Tapi kadang-kadang gambar karakter aku. Oh, karakter kamu sendiri. Oh, keren banget itu. Iya. Jadi kayak semacam avatar gitu ya. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ini adalah keluarga yang pertama, silakan duduk. Dan nanti kita akan hadirkan langsung saja, yaitu ada keluarga yang berikutnya. Ini adik kakak dan juga ada mamanya, yaitu ada Didi, Hasbi dan juga Mama Erlita. Silakan. Wah, ini dia. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan sebelah sini. Apa kabar? Oh, tos. Waduh, ganteng-ganteng. Waduh. Kamu kakaknya. Kamu ingat nggak ulang tahun adik kamu tanggal berapa? Ingat. Tanggal berapa? Tanggal 3 apa? Mei Tahun berapa? 2014. Waduh, bener nggak? Benar. Bener, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan ngecek aja ya. Sudah ada dua keluarga yang akan nanti kita ajak diskusi, kemudian bahkan juga nanti kita akan bermain sedikit gitu ya. Dan ada satu narasumber yang akan memberikan banyak sekali pencerahan pelajaran bagi kita semuanya. Ada Mbak Ayu. Mbak Ayu silakan. Mbak Ayu, selamat datang. Selamat datang. Terus dulu. Baik, sehat-sehat. Baik, kita sudah ada dua keluarga dan juga ada Mbak Ayu yang akan memberikan banyak sekali nanti pelajaran bagi kita semuanya ya. Kita kenalan dulu untuk masing-masing profil dari keluarga ini ya. Kita mulai dari keluarga Aira, Raya dan juga Mama Ami dalam keseharian. Ini dia. Gemas tapi sayang. Dua kata yang menggambarkan hubungan kakak adik yang satu ini. Ada saja yang membuat Aira sang kakak dan Raya si adik saling berselisih paham. Mulai dari hal yang sederhana seperti bermain gawai misalnya. Detik-detik menegangkan akan terjadi ketika baterai salah satu gawai mereka melemah. Menariknya, kakak adik dengan selisih usia 3 tahun ini memilih bersuten sebagai jalan tengahnya. Siapa yang menang, dialah yang berhak memainkan gadget lebih lama. Di balik keramaian yang ditimbulkan Aira dan Raya, rasa saling sayang di antara mereka kerap terlihat ketika keduanya bersama. Contohnya saja, Raya rela menemani sang kakak menggambar, meski hanya sebatas melihat saja. Begitu juga sebaliknya, Aira setia mendampingi kemanapun adik kesayangannya pergi. Seru banget gitu ya. Oke, ini katanya kamu itu nggak suka kalau sama kakak itu dipeluk-peluk, disayang-sayang gitu ya? Kelihatan aneh aja gitu. Kelihatan aneh. Iya. Kan itu artinya sayang ya kan? Tapi dia kalau meluk biasanya kenceng banget. Oh, kenceng. Tapi meluk boleh dong. Lebih kenceng lagi nih. Waduh, aduh, ini cuma security mana security. Dan kita akan hadirkan, itu adalah profil dari yang kedua ini adalah video Didi dan juga Hasbi. Ini dia. Selalu bersama kemana saja, deskripsi yang tepat untuk kedua kakak beradik yang satu ini. Perbedaan usia 5 tahun membuat Didi dan Hasbi tidak pernah lepas satu sama lain. Sehabis pulang sekolah, banyak waktu yang keduanya habiskan bersama, seperti bermain bola dan bermain game online. Namun bukan Didi dan Hasbi namanya jika salah satunya belum mengeluarkan jurus jahil mereka. Seperti saat sedang bermain game online, di mana Hasbi iseng mengganggu kakaknya yang sedang berkonsentrasi. Akan tetapi rasa sayang Hasbi untuk Didi tidak akan pudar, begitu juga sebaliknya.
Terbukti setiap Hasbi berbelanja bersama sang mama, anak berusia 8 tahun ini selalu ingat untuk membeli jajanan juga. Siapa lagi kalau bukan untuk Didi, bromance-nya. Iya, boleh tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali nih. Mama Erlita boleh tanya nggak nih, ini dari kedua adik kakak ini yang biasa ngalah siapa sih sebetulnya? Hasbi. Hasbi yang ngalah ya, jadi adiknya gitu ya. Mbak Ayu, lihat ya tadi dari video udah ketahuan chemistry yang terjadi. Kemudian juga dari video yang Didi Hasbi juga ketahuan apa yang terjadi dengan mereka ini. Memang dalam beberapa situasi akan menimbulkan perselisihan kecil. Betul. Faktornya banyak karena memang usianya yang masih main bareng gitu kan ya. Kemudian kadang jenis kelamin juga berpengaruh. Tapi kalau kemudian sudah sampai yang lebih sampai ke arah rivalry, biasanya memang ada konteks penanganan yang kurang tepat. Saya mau tanya, apakah dengan perbedaan usia itu berpengaruh? Kalau kita merujuknya pada WHO itu kan sebetulnya hampir 4 tahun lah kurang lebihnya usia yang ideal. Kakak punya adik begitu. Baik. Karena dirasa ibu secara mental sudah lebih siap, kemudian kakaknya juga sudah masuk ke tahapan yang bisa lebih mandiri. Sehingga ketika kemudian kasih yang diberikan kakak udah cukup gitu. Baru kemudian ada si adik baru. Karena kadang-kala gitu ya kalau sampainya ke arah sibling rivalry tadi gitu. Kerap kali terjadi karena salah satu merasa tidak cukup disayang atau diperlakukan tidak adil oleh kedua orang tua atau salah satu orang tuanya. Oh gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, baik, kita ke Mama Ami nih. Mama boleh diceritain nggak kalau misalnya mereka ini berantem, apa yang Mama lakukan? Kalau di keluarga kami biasanya kami observasi dulu nih. Mereka ribut kenapa sih gitu. Kita lihat, kita perhatiin aja dulu. Berantemnya tuh sampai seberapa intens sih. Kalau kira-kira makin lama makin naik nih, makin kenceng nih suaranya. Baru kita samperin kenapa, ada apa yang diributin. Ini dan ini, terus kira-kira solusinya gimana? Ya nggak bisa dong, aku nggak mau, pokoknya harus selesai. Terus akhirnya lama-lama mereka ngerti gitu ya. Akhirnya kadang-kadang berantem sedikit, terus kira-kira 5 menit 10 menit kemudian udah akur lagi. Karena mereka udah punya solusinya masing-masing gitu. Oh ya udah deh gitu, atau ya entah satunya ngalah, entah dibagi dua ya kayak gitu-gitu sih. Baik, kalau sehari seberapa sering berantem? Kayaknya tiap 10 menit ya. Oh itu, saya sudah duga sih. Kita ke Mama Erlita nih, seberapa sering berantem? Kalau di rumah itu kan intensitasnya ke Baik. anak-anak itu kan sore ya baru bisa ketemunya itu. Biasanya gitu. yang didebatin itu apa sih sebetulnya? Game. Astaga. Lagi-lagi ke game ya kalau Ke anak gamenya laki gitu itu. ya. Oke, Bayu melihat itu seperti apa nih? Mungkin ada faktor juga kalau abang kan usianya udah kelas 7 gitu kan. Mungkin sudah tahapan perkembangannya sudah lebih tone down, udah lebih tenang gitu. Sehingga ketika menghadapi situasi yang kemudian ada agak conflicting udah nggak yang wah kayak gitu. Sepanjang kemudian hal tersebut nggak sampai berlarut-larut menimbulkan perasaan benci pada akhirnya di dalam diri anak, sebetulnya ya konflik wajar untuk terjadi. Dan tadi apa yang disampaikan sama Mama Ami sih aku setuju banget ya ngelihatnya, membiarkan anak-anak untuk belajar menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita dari orang tua melihat observasi dari jauh, kalaupun emang dirasa butuh intervensi baru kita masuk ketika sudah nyampe satu intensitas titik yang menurut nilai keluarga kita udah nggak tolerable lagi nih. Tadi kalau kita lihat juga mereka sempat ada semacam debat-debat kecil, tapi ujung-ujungnya mereka kembali kompak gitu ya. Berbicara kompak, kita akan tes kekompakan mereka. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, Mumpung Kumpul Curhat Yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami di Kumpul Keluarga, Mumpung Kumpul Curhat Yuk. Ya, boleh tepuk tangan dulu biar semangat karena kali ini kita akan memasuki yaitu adalah sesi tes kekompakan. Jadi nanti akan ada gambar yang dipegang oleh masing-masing mama. Sebelah mama itu ada adiknya yang akan memperagakan gambar tersebut. Tugasnya adalah apa? Nanti si sang kakak akan menebak gambar apa yang diperagakan oleh sang adik tersebut. Kalau sudah ditebak dengan benar baru bergantian. Yang pertama ini ada Aira Raya dengan Mama Ami. Silahkan. Wah, ini dia. Baik, ambil posisi tadi di mana? Oke, silahkan. Waktunya 60 detik. 3, 2, 1, go. Silahkan. Nyisir. Bukan, dikit lagi.
rambut ini, sisir rambut. Sisir, betul. Gantian. Maksudnya sisir, betul sekali ya. Silahkan. Sekarang, waduh ini semangat banget sih. Yuk, silahkan. Apa tuh? Piano, komputer. Nah, dikit. Gimana, Dikit lagi. Gimana kalau awalnya gimana nih? Nah, itu. Oke. Diapain tuh? Laptop. Laptop, betul. Selamat. Oke, baik. Silahkan. Berikutnya Mama Erlita bersama putra-putranya yang ganteng. Silahkan Didi, Asbi. Ambil posisi. Oke. Siap ya? Kamu sudah siap juga. Kita Siap. berikan kepada Mama untuk membisikkan. 3, 2, 1, go. Apa tuh? Ini profesi ya Kak? Oh gitu. Apa itu? Ngecat. Apa? Dikit lagi. Dikit lagi. Ini profesi. Profesinya Berarti apa? ada apa panggilannya tuh? Apa chat? Ayo berpikir lebih keras lagi. Tukang cat. Tukang cat, betul? Betul. Tukeran silakan ya. Oke, ini dia. Oke. Ya. Ditungguin Bu, ini jangan ngobrol Bu, ini ditungguin. Silakan. 10, 9, 8. Ayo silakan. 7, Gimana ya gaya? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa? Coba dibacakan lihatin kepada kamera. Astronot ya. Astronot yang membuat astaga ternyata itu ya. Oke, terima kasih. Itu adalah satu kekompakan yang sudah dihadirkan oleh Mama Erlita dan juga tim. Asik ya. Oke, Mbak Ayu, apa yang terjadi tadi itu? Silakan. Seru ya. Seru banget. Ada kebingungan Ya. gitu kan ya. Ada yang bingung, ada yang bisa Ada cepat yang untuk bingung, kemudian ya. menjawab Betul. gitu kan ya. Tapi benar-benar sebuah tes yang menguji kekompakan dan Kekompakan, kemampuan betul. menyampaikan ide dalam bentuk gerakan gitu Betul. ya. Sehingga Gesture ya. iya dalam bentuk gesture. Tadi juga sempat terlihat kesulitan pada saat menyampaikan profesi astronot. Iya. Iya, agak betul. sulit juga ya tadi menyampaikannya seperti Kalau Mbak apa. Ayu gimana kalau memperagakan astronot? Bingung, astronot gimana ya? Masa terbang-terbang gitu ya? Ini break dance malah ya. Jadi break dance malah, tapi Nggak apa-apa ya. terlihat sekali. Betul. Kedua mama benar-benar Berusaha keras ya? berusaha keras. Betul. Ayo dong gitu. Ini yang ini gitu ya. Iya. Biar anak-anaknya semakin semangat. Apapun hasilnya ya Betul. udah melakukan yang terbaik dan tetap juara di hati orang tuanya. Iya, betul sekali. Jadi pelajarannya adalah dalam hidup kita harus tetap berusaha terus ya. Benar. Mbak Ayu ini berkaitan dengan tadi istilah Mbak Ayu itu siblings rivalry, meskipun ini skala yang paling dasar banget gitu ya. Kita melihat nggak sih mereka ada semacam kompetisi gitu? Seperti apa? Sepertinya enggak terlihat ada kompetisi yang apa namanya, yang wah aku harus Yang menohok sekali menohok gitu ya. sekali gitu Nggak ada kan ya. ya. Itu enggak terlihat, tetapi kadangkala konflik-konflik kecil jika dibiarkan gitu ya Kak ya, itu bisa pada akhirnya memicu baik adik maupun kakak untuk rasa-rasanya tuh bersaing satu sama lain. Sepanjang persaingannya sebetulnya itu sehat gitu kan ya, yang berarah ke saling menyemangati, saling mendukung gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Betul. kalau kemudian berujung pada gitu kan ya, ketika kakak mencapai suatu perasaan emosi yang keluar tuh emosi yang negatif gitu kan. Toksik ya. Sehingga pada akhirnya membuat nggak nyaman satu sama lain. Nah itu sebetulnya yang harus coba untuk dilihat. Ada apa nih dalam pola pengasuhannya selama Betul, ini. betul. Sehingga kok yang muncul adalah rasa kompetisi antar Betul. saudara kandung gitu. Padahal sebetulnya kan kompetisi yang baik adalah dengan diri kita sendiri ya. Diri kita yang kemarin udah lebih baik belum dengan diri Baik. kita yang hari ini. Oke, kita ke Mama Ami, mungkin ada yang ingin tanyakan. Gimana sih caranya supaya kadang nih di dalam satu perselisihan atau argumen gitu ya antara kakak adik, ada hal-hal yang kayaknya susah banget gitu ya buat kita intervensi gitu. Terus gimana caranya buat ngajarin ke anak-anak? Silakan. Oke, kalau kemudian kita berhadapan pada satu kondisi misalnya pertengkaran gitu, yang masih sangat intens gitu kan ya, emosi kedua-duanya tuh masih sangat Tinggi kenceng banget. Memang ada baiknya untuk sama-sama saling menenangkan diri dulu, untuk kemudian nggak ngebahas masalah tersebut. Kakak mungkin perlu personal space, demikian juga adik perlu personal space, itu nggak kenapa-kenapa. Karena ketika memang dalam kondisi yang cukup emosi, biasanya logika itu akan terhijack.
Dalam artian kalau lagi dua-duanya kenceng gitu kan ya, akan sulit bagi kita untuk ngasih solusi yang baik, harusnya gini, harusnya gitu. Ada apa sih, meminta anak untuk menganalisa masalahnya kenapa sih gitu kan ya. Itu agak sulit gitu untuk seperti itu. Jadi biarkan menenangkan diri terlebih dahulu, secara emosi tenang. Kita di situ sebagai orang tua punya peran untuk menerima dan memvalidasi semua perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak. Oh iya, kamu sedih ya. Oh iya, kamu marah ya, dibegituin sama adik. Ketika kemudian sudah tersambung dengan koneksi itu, anak merasa diterima perasaannya gitu. Setelah tenang sedikit, baru habis itu kita bicara, oh ya tadi sebetulnya ada apa sih? Barulah di situ kita masuk sebagai pendengar dari kedua belah pihak. Tapi pastikan suasananya udah enak dulu gitu. Karena kalau nggak enak susah masuknya. Iya betul sekali ya. Setelah cooling down semua sudah tenang gitu ya, baru bisa dimasukin dengan petuah atau nasihat gitu ya. Kita akan ada surprise ya, di mana kita akan hadirkan surprise-nya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kalau tadi kita lihat ada Aira dan juga Raya. Mereka tadi berantem setiap 10 menit gitu. Tapi sebetulnya ada ungkapan perasaan dalam tayangan video yang sudah kami rekam sebelumnya ya. Kita akan hadirkan, ini adalah video Raya terlebih dahulu. Ini dia. Halo Kakak Aira. Menurut aku sih Kakak Aira kayaknya kadang-kadang baik. Terus kadang-kadang kayak marah-marah gitu. Tapi dia kadang-kadang ada baiknya gitu sih. Kayak apa gitu ya. Misalnya aku mau minjem sesuatu tapi dengan kata-kata yang baik gitu. Dan dia langsung bolehin sih. Menurut aku sih ya, menurut aku yang paling aku menyebalkan dari Kakak Aira tuh dia kayak selalu kayak bercandain aku gitu loh. Kayak suka iseng. Dan aku kayak ya ketawa-ketawa aja sih, tapi kayak sakit gitu. Soalnya dia kadang-kadang mukul-mukul aku gitu, tapi nggak terlalu kenceng sih. Ya udah aku maafin dia. Dan oke, udah selesai dan I love you Kakak Aira. Bye-bye. Itu adalah videonya Rayanya ngumpet. Aira, komentarnya apa terhadap video yang dari adik kamu ini? Komentarnya apa? Terima kasih. Loh, terima kasih. Masukkan dong, apa yang kamu rasakan? I feel you. I feel you. Apa katanya? I feel you. I feel you. Oh, oke. Maksudnya aku nggak ngerti. Aku merasakan kamu Rasakan kayak apa yang kamu rasakan. Oh Iya. iya. Ini ada ungkapan dari kakak juga tentang kamu. Ini dia dalam videonya. Silakan nonton yuk. aduh. Walaupun kamu sedikit nyebelin dan iseng, apalagi suka gangguin aku, tapi tetap aja aku masih sayang sama kamu. No matter what, apapun setelah kamu kuliah tetap aja masih sayang kamu. I love you Raya. Apa yang terjadi dengan mereka? Menurut Mama apa? Sebenarnya di balik pertengkaran-pertengkaran yang setiap hari terjadi tuh mereka sebenarnya saling Saling sayang, sayang. saling cinta ya. Kalau deket berantem, kalau jauh nyariin. Oke, kita ke Hasbi dan juga Didi ya. Nah ini adik-adik, ini ada video Hasbi. Kita lihat berikut ini ya. Halo Kak Didi. Kak Didi tuh orang yang baik tapi nyebelin. Suka nyubit-nyubit aku. Nah, tapi aku masih sayang sama Kak Didi. Jangan diulangin lagi ya. Ya itulah ungkapan seorang adik kepada kakak yang hobinya nyubit-nyubit katanya. Tuh. Ini aku baru tahu ada profesi nyubit-nyubit terus ini ya. Boleh dijelasin maksud kamu nyubit-nyubit itu apa sih? Ekspresi apa? Gemes. Oh gemes.
Yes. Oke, tadi kita sudah lihat ya ekspresi dari adiknya yang katanya jangan cubit-cubit dong, sakit gitu ya. Nah, tapi juga ini ada ekspresi dari kakaknya. Seperti apa? Ini dia. Hai Asbi. Asbi itu orang ngeselin, manja, sama cengeng. Yang gak aku suka dari Asbi kalau lagi ngeselin, kalau aku lagi main game suka digangguin. Tapi kalau nggak ada Asbi di rumah sepi. Walaupun Asbi ngeselin orangnya, aku tetap sayang sama Asbi. Bye Asbi. Iki judulnya podo wae ya, yang ini ya. Kangen untuk digodain, yang ini kangen untuk dicubitin gitu ya. Mama Erlita ada komentar nggak untuk kedua buah hati yang luar biasa ini? Lucu aja kalau lagi pada berantem. Oh gitu. Terus Lucu. yang Mama lakukan apa? Saya biarin aja. Biarin aja. Aduh. Karena bakal berhenti sendiri nantinya. Oh gitu ya. Mereka sudah tahu apa ya solusinya seperti apa untuk mereka gitu ya. Baik, di kesempatan yang luar biasa kali ini kita persilahkan kepada para mama ini akan menyampaikan sesuatu kepada buah hatinya nih agar bisa lebih dekat lagi, lebih saling sayang lagi. Kita mulai dari Mama Ami deh, silahkan. Buat kakak Ira, buat kakak Raya, kalau lagi di rumah kurang-kurangin berantemnya. Coba akur. Kalaupun misalnya berantem, jangan main kasar ya, nggak boleh main tangan. Oke, harus tetap saling menyayangi, itu aja. Peluk Mama dulu. Iya udah ya. Mama sayang kok sama kamu ya, kakak juga ya. Oke, baik. Kita ke Mama Erlita. Terharu katanya. Terharu. Mama Erlita silakan apa yang ingin disampaikan kepada Didi dan juga Hasbi di kesempatan yang luar biasa ini. Simple ya. Simple apa tuh? Kurangi main gadgetnya aja. Sama rajin sholat. Intinya saya tuh kalau untuk perihal sholat ya sama ngaji itu harus on time. Harus on time, betul. Nangis deh. Gak apa-apa Mama, silahkan. Iya sebenarnya tuh Mama sayang sama kamu. Mama cuma pengen tuh rajin sholat aja. Karena kan harta orang tua kan anak yang soleh ya, bukan harta uang yang banyak. Cuman itu aja sih Kak Feli. Ya. Seperti sholat sama mengaji. Baik, itulah pemirsa sudah hadir kembali satu bisa dikatakan peristiwa yang memperlihatkan bahwa kasih sayang itu nyata dalam keluarga. Tadi kita sudah lihat Aira dan Raya dan juga Didi dan juga Hasbi berserta para mama-mamanya ini yang sangat-sangat mencintai mereka. Dan jangan lupa pastikan bahwa adik kakak adalah tetap saudara, tetap satu dalam satu keluarga. Kita akan pamit dulu, kita ucapkan terima kasih kepada Bayu. Bayu terima kasih. Sama-sama. Para mama, adik kakak semuanya terima kasih. Dan tetap cintai keluarga kita ya. Sampai ketemu lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa.